Teman-teman, baru saja kita mendengar berita duka telah meninggal dunia seorang mahasiswa UNES di Semarang atas tindak kekerasan oleh aparat yang sempat dirawat di rumah sakit. Kita juga mendengar persilis dari Rektor Unisba telah terjadi penyerbuan aparat masuk dalam kampusnya. Beberapa hari yang lalu, saudara kita Mas Afan juga meninggal akibat terlindas oleh lantisnya Brimob. Hal-hal demikian sungguh sangat memprihatinkan. Presiden Prabowo sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas aparat yang bertindak di luar kendali. Juga memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak provokator yang telah berbuat anarkis dalam berbagai aksi demo di berbagai daerah. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk kita mendiskusikan akar masalah mengapa berbagai aksi demo terjadi dan bagaimana solusi yang harus ditempuh atau harus diambil oleh Presiden Prabowo untuk segera mengatasi keadaan. Bersama saya Budi Utomo dalam channel Negara Dalam Tanya. Teman-teman sekalian, kalau kita merenung, kita meresapi dan kita mengkaji bahwa berbagai aksi demo di berbagai kota itu sesungguhnya adalah akumulasi kemarahan rakyat yang terpendam akibat tindakan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat umum. Rakyat semakin sulit menghadapi kehidupan, mencari penghasilan yang layak untuk hidup yang wajar. Upah buruh yang sangat minim, PHK terjadi di mana-mana, pengangguran juga terjadi di mana-mana, susahnya mencari pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah justru menurunkan kebijakan pajak di berbagai sektor. Ini adalah sebuah kebijakan yang justru memberatkan rakyat. Pernyataan para menteri yang tidak sensitif, yang menimbulkan kegaduhan. Menteri Pertahanan yang menyatakan tanah yang tidak dikelola atau akan disita negara. Kebijakan penutupan rekening-rekening, pemblokiran rekening-rekening oleh PPATK juga menimbulkan keresahan dan kegaduhan. Rakyat kecil yang punya rekening untuk perputaran kehidupan mereka diblokir, meskipun sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk dibuka. Tapi nyatanya di lapangan, untuk membuka itu juga prosedurnya tidak mudah, juga membutuhkan administrasi, Pak. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat rakyat luka, termasuk kebijakan Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto. Tindak pidana korupsi yang seharusnya seorang koruptor mendapatkan hukuman berat, tetapi justru diampuni. Inilah yang membuat rakyat semakin marah. Benar-benar mencabik-cabik rasa kedaulatan rakyat. Dan akumulasinya itulah terjawab ketika terjadinya kebijakan tunjangan perumahan untuk anggota DPR. Rakyat meledak, rakyat emosi. Maka terjadilah demonstrasi di mana-mana oleh mahasiswa, buruh, dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, menyadari akar masalahnya bukan sekedar tunjangan DPR, tetapi banyak aspek-aspek lain. Maka ini harus segera dijawab oleh Presiden Prabowo Subianto. Rakyat sekarang menunggu tindakan real, bukan omon-omon atau janji-janji. Tidak. Kalau menghadapi situasi ini Presiden tidak segera ambil tindakan tegas yang nyata, saya khawatir demonstrasi yang berhenti sesaat akan kembali meledak dengan eskalasi yang mungkin lebih besar. Oleh karena itu, berbagai komponen yang sudah menyuarakan aspirasi kepada Presiden hendaknya segera ditindaklanjuti. Melalui podcast ini pun saya mengajak teman-teman untuk kita dorong bersama-sama Presiden mengambil keputusan segera. Yang pertama adalah dikeluarkannya Perpu perampasan aset koruptor. Karena kita tidak percaya lagi pada DPR. Sampai kapan undang-undang itu akan diputuskan oleh DPR? Karena DPR sudah tidak lagi dipercaya oleh rakyat
terbukti sekian tahun tidak pernah ada keseriusan membahas itu. Satu-satunya yang diharapkan rakyat ketegasan Presiden Prabowo, keluarkan Perpu perampasan aset koruptor. Dengan landasan Undang-Undang Dasar Pasal 22 dan keputusan MK nomor 138 2009. Itu sudah cukup alasan buat Presiden segera mengambil keputusan. Keluarkanlah Perpu itu. Setidak-tidaknya, rasa ketidakadilan rakyat akibat pemberian abolisi dan amnesti kepada Hasto dapat dieliminir dengan dikeluarkannya Perpu tersebut. Sekaligus membuktikan bahwa Presiden Prabowo benar-benar konsekuen untuk memberantas korupsi. Yang kedua, segera membatalkan semua kebijakan perpajakan. Saya ulangi, membatalkan semua kebijakan perpajakan yang benar-benar membuat rakyat sengsara. Yang ketiga, rakyat butuh contoh dari pemimpinnya. Jangan cuma minta efisiensi, mengharapkan rakyat percaya. Berikan contoh konkret kepada rakyat. Sederhana contohnya. Kebijakan Presiden Prabowo dimulai dari pemerintah pusat, wakil presiden, seluruh kementerian, DPR, DPD, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Potong 20% penghasilan selama ini. Kembalikan ke kas negara. Sederhana. Dan itu sangat mudah dilakukan. Tidak memerlukan keputusan politik yang harus melibatkan lembaga DPR. Kita uji sejauh mana para pemimpin tinggi negara ini mempunyai kepedulian empati kepada rakyat kecil. Di saat rakyat banyak yang menderita, yang masih miskin, yang masih belum mendapatkan penghasilan. Guru-guru honorer mendapatkan honor yang sangat tidak manusiawi. Dan juga diharapkan Presiden memberikan penekanan atau himbauan kepada gubernur, bupati untuk meniru hal yang sama. Kalau ketiga hal ini dilakukan oleh Presiden Prabowo, saya punya keyakinan ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin negara saat ini akan kembali pulih. Dan saya yakin sebagian besar rakyat akan membackup, mendukung Presiden Prabowo mengeluarkan Perpu perampasan aset koruptor. Inilah 3 kebijakan Presiden Prabowo yang saya punya keyakinan dengan dikeluarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan segera meredam situasi, mengembalikan kepercayaan publik. Semoga masukan ini didengar dan ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo. Teman-teman, kita akan jumpa dengan topik lain di channel Negara Dalam Tanya. Bersama saya, Budi Utomo. Wassalam.